tilawah kitab suci, sambut kita dengan wajah berseri, dengan akhlak mulia, bersahaja, teknologi yang menjadi juara. Dengan akhlak mulia, bersahaja, teknologi yang menjadi juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi amma ba'. Yang terhormat Bapak Babinsa Kepala Tono ya gitu. dan juga dari Bapak Babin Kamtibnas dan juga para santri yang Ustadz sayangi. Yang pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat beserta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berpikir dalam kegiatan LS kelas. Marilah kita awali acara pada dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada materi pada hari ini yaitu melawan corona melindungi Indonesia. Nah, jadi pada hari ini materi kita pada hari ini yaitu Bapak Yono dari Babinsa. Beliau merupakan Babinsa dari Kota 1 Mula Warman. Langsung saja kepada Bapak Suryono, waktu Bapak dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala sekolah SMP IT Hidayatul Quran, yang kami hormati para dewan guru, yang kami sayangi para santri, ya, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, ya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Gunung Manggis dapat berhadir untuk mengisi acara yang sudah disiapkan oleh para ustadz, ya, di sini. Dalam hal ini saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suryono, ya, pangkat saya pembantu letnan 2, kemudian jabatan saya sebagai Babinsa, Bintara Pembina Desa di Kelurahan Gunung Manggis. Ya, satuan saya asal dari Kodim 1006 Martapura, Koramil 12 Lianganggang. Ini untuk perkenalan dari saya sebagai Babinsa, ya, yang alhamdulillah ada kesempatan di pagi hari ini, ya, saya bisa hadir di sini, walaupun ini kita lewat acara yang sudah disiapkan ini, tapi tidak mengurangi kebersamaan kita, ya, para santri, ya, anak-anak sekalian. Di kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita patut bersyukur atas segala rahmat yang diberikan kepada bersama-sama untuk mengikuti pelajaran yang mana sudah dijadwalkan. Alhamdulillah,
pada kesempatan pagi ini saya mengisi materi yaitu tentang bagaimana dampak pandemi bagi kehidupan bernegara. Santri sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, ya, alhamdulillah sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini ya sedang merebak virus yaitu virus corona COVID-19 yang sudah beberapa bulan ini kita rasakan. Ya, namun demikian ya Bapak berharap sebagai Babinsa di wilayah ya, kami bersama pihak dari kepolisian yaitu dalam hal ini Babin Kamtibmas, kemudian kelurahan ya, dan puskesmas, kita bersama-sama untuk bahu-membahu memerangi masalah virus corona yang sampai sekarang belum selesai. Ya. Jadi dalam hal ini untuk mengurangi ataupun membatasi para masyarakat atau warga, ya kami berusaha untuk ya hadir di wilayah ya yang mana kami juga mendapatkan perintah dari pimpinan untuk selalu hadir di wilayah. Dalam hal ini adalah di Kelurahan Guntung Manggis. Nah, yang mana di sekolah ini, yaitu sekolah SMP IT ini masuk dalam wilayah Kelurahan Guntung Manggis. Alhamdulillah kerjasama yang baik yang terjalin di antara kami, aparat keamanan, di Kelurahan Guntung Manggis ini dengan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran ini, ya, sama untuk melakukan tindakan-tindakan ya untuk bagaimana kehidupan ini ataupun kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan lancar, ya, dengan baik. Para santri sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, alhamdulillah ya di beberapa kesempatan kami pun diminta untuk mendampingi para petugas kesehatan ya, yang mana di wilayah Kelurahan Guntung Manggis ini juga tidak terlepas daripada dampaknya ya, karena virus corona COVID-19 ini. Di mana dampak pandemi bagi kehidupan bernegara ini memang kita rasakan sekali. Ya. Jadi mungkin nanti anak-anak sekalian atau santri sekalian ya Bapak berharap untuk bagaimana bisa memahami ya bagaimana cara mengatasi ataupun mengurangi daripada virus corona ini ya. Jadi pada kenyataannya memang virus ini memang ada. Gitu. Terbukti karena banyaknya warga atau masyarakat yang sekarang sedang di karantina. Nah, namun juga ya pada seluruh warga masyarakat di Kelurahan Guntung Manggis kami terus mencoba untuk memberikan sosialisasi, kemudian semangat ya, untuk dapat melaksanakan aktivitas seharian ya dengan melaksanakan protokol kesehatan.
yaitu diantaranya menggunakan masker, ya, kemudian melaksanakan cuci tangan, kemudian menjaga jarak antara orang per orang, kemudian tidak melakukan berkumpul lebih dari 5 orang. Nah, ini yang sering kami terus sosialisasikan kepada warga, ya, yang ada di Kelurahan Mutung Manggis ini, karena ini adalah wilayah tugas kami. Ya. Juga kepada petugas kesehatan kami mengajak, mengimbau, ya, agar bersama-sama turun ke lapangan, kemudian kita memberikan sosialisasi, yaitu berupa adanya himbauan-himbauan lewat tulisan, ya, ataupun spanduk, ya, itu yang kita pasang, ya, agar bisa dibaca oleh warga, ya. Kemudian harapan kami warga bisa melaksanakan protokol kesehatan. Nah, karena apa? Karena virus corona ini apabila sudah mengenai warga dan masyarakat pada umumnya, itu sangat berdampak sekali, dalam kehidupan, yang mana tadinya bisa beraktivitas dengan lancar, dengan baik, karena adanya mungkin kelalaian di dalam sehariannya yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, akhirnya virus itu mengena kepada yang melalaikan protokol kesehatan itu. Ya. Untuk pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya tidak tahu. Ya. Yang jelas kami terus menyampaikan, mensosialisasikan agar, ya, warga, kemudian juga termasuk para santri, ya, Bapak mengharapkan karena para santri ini sekarang masih di rumah, gitu ya. Jadi bagaimana untuk kesehari-hariannya, ya, itu juga Bapak menghimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya. Kemudian bagaimana adabnya kita di rumah, ya, kesehari-harian kita, ya, terus kita tingkatkan, kita pahami, ya, agar kita semua ini terlepas ataupun tidak terkena dari virus corona ini, ya. Di dalam kehidupan bernegara ini juga sangat mempengaruhi sekali, ya. Terbukti sekarang ini, ya, ekonomi negara juga berdampak, ya, pada kehidupan, ya, kemudian perekonomian juga, termasuk juga pertahanan, ya, saya sebagai TNI, ya, artinya terus menjaga ataupun memberikan pengertian sesuai dengan kewenangan ataupun tugas saya yang diberikan kepada pimpinan, ya, untuk sama-sama bahu-membahu, ya, kita memerangi virus corona COVID-19 ini. Kemudian tidak kalah pentingnya juga, ya, pandemi ini yang sangat berdampak pada kehidupan bernegara, ya. Kita tahu bahwa virus ini berasal dari Wuhan atau dari Cina. Itu pun dari
negara asalnya pun juga sama itu. Artinya mereka juga kewalahan dalam mengatasi ini. Namun karena mereka sudah mengetahui bagaimana untuk membatasi pergerakan warganya, makanya dilaksanakan atau disiplin protokol kesehatan yang sangat ketat ya, agar tidak meluas. Demikian pula halnya dengan kita bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia, pemerintah, ya, pusat maupun daerah lewat BPBD, ya, kemudian TNI Polri, semua bahu-membahu untuk bagaimana virus ini ya tidak meluas ya, dengan cara ya masyarakat memahami betul ya sekarang sudah ada peraturan pemerintah atau peraturan perwali ya yang dikeluarkan membatasi warga ya untuk tidak ya berkumpul, kemudian harus menggunakan masker apabila keluar, ya membawa hand sanitizer. Kemudian perlu santri juga ketahui kalau di wilayah Banjarbaru itu sudah ada perwali. Apabila ada warga atau masyarakat yang keluar rumah tidak menggunakan masker, itu akan dikenakan sanksi, baik sanksi fisik, administrasi, ya ataupun fisik, ya itu sudah mulai diterapkan. Karena apa? Karena ini kalau tidak dilaksanakan memang sangat berdampak sekali kepada kehidupan bernegara. Itu. Ayo, mari kita sama-sama ya para santri sekalian, walaupun santri di rumah ya itu juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian tetap melaksanakan kegiatan olahraga mandiri ya, baik itu di lingkungan rumah maupun di seputaran komplek ataupun kampung, tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Dengan kita berolahraga, maka fisik kita akan terjaga ataupun kita mendapatkan fisik yang prima. Sehingga itu bisa melawan apabila ada virus itu ya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita tetap semangat ya, tetap lawan itu virus ya, supaya kita tidak lemah. Kalau sudah kita lemah, kemudian mempengaruhi daya tahan tubuh kita, yang jelas ya, kita tunggu saja bagaimana itu nanti kelanjutannya. Agar ini menjadi perhatian para santri, ya, Bapak berharap ya, kita semua berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memohon untuk diberikan kekuatan dan mengharap untuk bisa diangkat virus ini dan tidak lagi mewabah di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini, kemudian juga di lingkungan wilayah Kelurahan Butuh Manggis ini. Itu untuk dampak kehidupan bernegara. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin mengajak masyarakat untuk tetap terus menjaga kebersihan ya, kita mengajak warga untuk bergotong royong, namun kegotong royongan itu tetap menjaga jarak ya, kami tidak melepas begitu saja, tetap kami dampingi ya, agar kegiatan itu bisa
berjalan dengan baik, ya kebersihan itu bisa diterapkan, baik itu di lingkungan rumah ataupun komplek, ya itu. Terus kami sosialisasikan untuk membantu, artinya mengurangi daripada penyebaran virus corona COVID-19 ini. Itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, anak-anak sekalian, para santri, ya tetap belajar di rumah, ya tetap semangat, ya kemudian terus berdoa, ya jangan lupa kita untuk para masyarakat atau warga yang terkena daripada virus corona ini bisa cepat disembuhkan. Kemudian untuk bagaimana para anak-anakku sekalian, ya bisa membantu mengurangi daripada penyebaran virus corona ini, ya. Para santri sekalian sebagai anak bangsa, ya kami berharap, ya untuk juga membantu, ya membantu baik itu di lingkungan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya, ya itu tidak, artinya tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar protokol kesehatan, ya walaupun tidak nyaman dengan lingkungan, ya supaya bisa menyampaikan ke orang tua, nanti orang tuanya bisa menyampaikan juga kepada aparat di lingkungan itu, karena di setiap kelurahan, setiap desa itu ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah, disitulah artinya para remaja ataupun para santri sekalian, ya bagaimana bisa membantu untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi ini. Itu harapan kami sebagai orang tua, sebagai aparat keamanan, ya. Ayo kita bersama-sama mengatasi virus corona yang sedang sedang merajalela lah ibaratnya seperti itu. Tapi karena kita ini sebagai anak bangsa dan pemuda, ya itu jangan kalah semangat, ya harus tetap semangat bekerja, kemudian berusaha dan belajar tentunya, ya untuk mendapatkan cita-cita yang diinginkan, ya. Sementara dari Bapak sebagai Babinsa, ya ini yang Bapak sampaikan, harapan kami dari pihak keamanan, semoga para santri sekalian, ya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini, ya walaupun tidak muka langsung, ya, harapan Bapak, ya tetap jaga kesehatan, ya laksanakan protokol kesehatan, jangan lupa, ya pakai masker, kemudian cuci tangan apabila masuk rumah atau kita membawa hand sanitizer, jaga jarak antara orang per orang, ya tidak melaksanakan berkumpul. Ini harapan-harapan saya sebagai Babinsa di Kelurahan Kamis ini. Semoga para santri sekalian bisa memahami, bisa menerima apa yang Bapak sampaikan ini. Sementara dari Bapak itu dulu, ya mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan kita bisa melaksanakan tatap muka, insya Allah, ya, kita berusaha, ya, dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Demikian dari Bapak sebagai Babinsa, salah dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryono atas penyampaian materi. Seperti kata Bapak tadi, kita harus menjaga protokol kesehatan dan juga semangat dalam melawan corona ini. Oleh karena itu, Ustadz mintakan dulu kepada Ananda Ridho Rahman untuk mentes semangat pagi teman-temannya. Kepada Ridho Rahman, cek sound dulu, cek semangat pagi. Mana Ananda Ridho Rahman? Kalau tidak ada, respon dulu, cek semangat teman-temannya dulu, semangat pagi. Silakan aktifkan suaranya. Semangat pagi kan Nisat. Ya, Kawanan kan open mic nah. silakan diaktifkan dulu suaranya, teman-teman. Open mic weh. Oh, akhi deh. Open mic akhi. Tes. Semangat dulu, Rizkan. Ayo, cepat, Rizkan. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Kurang semangat. Mic-nya nyalakan semuanya. Kurang semangat ini semuanya. Yang ngantuk-ngantuk semangat dulu. Satu kali lagi, Rizkan. Ulangin, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Ya, terima kasih Ananda Rizkon. Ya, silahkan kembali memut suaranya. Selanjutnya pemateri kita yaitu Bapak Pramono. Beliau dari Babin Kamtibmas dengan materi melawan corona melindungi Indonesia. Kepada Bapak Pramono dipersilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pagi ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Kita masih bisa berkomunikasi dan bertatap muka walaupun secara virtual dalam acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mungkin menyapa semua ya, ini untuk lebih semangat lagi kepada adik-adikku para santri yang sekarang masih di rumah masing-masing, lebih semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa Allah. Masih. Ya. Masih semangat ya. Silahkan open mic dulu nih. Ya, yang pertama harus semangat dulu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Gunung Manggis, nama Setia Pramono, biasa dipanggil Pramono, pangkat Brigadir Polisi Kepala atau sekarang istilahnya Brika. Saya dinas di Polsek Banjarbaru Barat, Polres Banjarbaru. Status saya K2, istri 1, anak 2. Jangan kebalik. Kemudian
saya sudah bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Gunung sudah berjalan 3 tahun. Alhamdulillah saya bersama Bapak Babinsa, Bapak Suryono, dan sekarang ada penambahan baru Pak Babinsa dari Angkatan Udara, yaitu Bapak Firda Arif. Alhamdulillah ada penambahan kekuatan untuk pengawasan, monitoring, dan juga penyelesaian masalah di wilayah kita Kelurahan Bendul Mangis. Termasuk di lingkungan SMPIT Hidayatul Quran adalah wilayah binaan kita, yaitu Kelurahan Bendul Mangis. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan dan umur panjang dan perlindungan sehingga kita bisa bertatap muka. Shalawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya dari dulu sampai yaumul kiamat. Dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Babinsa tadi terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi bersama. Yang mana untuk wilayah Gunung Mangis sendiri penyebaran COVID-19 adalah tertinggi daripada wilayah Kota Banjarbaru. Jadi untuk penyebaran Gunung Mangis adalah tertinggi, artinya banyaknya masyarakat kita yang terjangkit, yang terkena dengan COVID-19. Namun perlu disyukuri juga, alhamdulillah per hari ini sudah banyak yang sembuh. Sudah banyak yang sembuh. Walaupun juga ada yang meninggal, ya. Namun ini sudah kita bersyukur, kita sudah berusaha untuk menekan angka penyebaran positif COVID-19. Karena di kelurahan itu sendiri kita ada mengadakan gugus tugas COVID-19. Tugasnya adalah memantau, kemudian menerima laporan dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti dan meneruskan laporan itu apabila ada masyarakat kita yang terkena COVID-19. Dan sekarang sudah berjalan, tinggal sisa yang sakit atau yang positif untuk penyembuhannya. Dan semuanya sudah dikarantina terpadu di wilayah Banjarbaru. Kemudian di sini saya juga menambahkan secara materi, ya, sudah banyak disampaikan Pak Babinsa tadi, bagaimana caranya menghadapi ya, daripada penyebaran virus corona ini. Karena pemerintah sendiri sudah memberikan anjuran melalui protokol kesehatan. Selain kita selalu memakai masker, jarak, ya, kemudian menghindari kerumunan, tanpa berjabat tangan atau salaman dengan orang lain. Salah satu protokol kesehatan di dalam lingkup sekolah adalah sistem daring, ya, sistem belajar jarak jauh. Mungkin sekarang ada namanya Zoom, ada namanya Google Meet, ya. Nah, itu yang sudah dipraktekkan dan dilaksanakan di masing-masing sekolah. Termasuk sekarang ini di SMPIT Hidayatul Quran sudah melaksanakan. Memang boleh
COVID-19 ini membatasi kita dalam berjumpa, dalam berkumpul. Namun kita tapi COVID-19 tidak bisa membatasi kita untuk perlu disyukuri juga ya. Kegiatan ini tentunya menyambung atau meneruskan pembelajaran yang mungkin sempat terhenti karena di awal-awal COVID-19 karena ada peraturan atau aturan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi untuk kita sebagai masyarakat, untuk masyarakat sendiri, kita harus selalu melaksanakan semua kegiatan. Tapi perlu disertai dengan protokol kesehatan yang mungkin adik-adikku semua sudah tahu protokol itu. Apalagi sekarang sudah untuk kota Banjarbaru sendiri sudah tidak ada PSBB. Kita sudah melewati itu dan sekarang ada masa adaptasi kebiasaan baru. Sekarang adalah memasuki adaptasi kebiasaan baru yang sebelumnya dikenal dengan new normal. Ya. Sebelumnya kita kenal new normal, namun sekarang sudah diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Apa adaptasi kebiasaan baru itu sendiri? Apa? Ini jadi pertanyaan untuk kita semua. Bahwa pemerintah bukan membiarkan, tapi memberikan kesempatan kepada kita semua sebagai masyarakat, sebagai pelajar, untuk beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa sebelum adanya COVID-19. Namun semua kegiatan yang kita lakukan keseharian kita, apalagi di luar rumah, itu wajib melaksanakan dengan protokol kesehatan. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib menghindari kerumunan, jangan bersentuhan dengan orang lain. Terus kalau dari luar kita masuk mungkin cuci tangan, mandi, ganti baju, itu mungkinlah beberapa protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Jadi kita saat ini mungkin selama seumur hidup ini kita semua dibatasi. Bahkan sebelumnya dalam kegiatan peribadahan juga dibatasi. Nah, ini adalah mungkin suatu cerita untuk kita sendiri, ya. Karena berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun yang lalu belum pernah kejadian seperti ini. Bahkan Indonesia, dunia juga untuk pelaksanaan naik haji dan umrah sementara di cancel tidak dilaksanakan. Nah, saya lanjutkan masalah materi. Bagaimana kita sebagai remaja, sebagai anak muda, penerus bangsa, bagaimana peran kita untuk memerangi penyebaran virus corona ini adalah bekerja sama dengan masyarakat, dengan tokoh, dengan petugas, dengan pemerintah tentunya yang sudah merumuskan aturan-aturan protokol itu dimuatkan dalam suatu aturan. Nah, itulah tugas kita untuk mematuhi, untuk menyampaikan kepada orang lain agar sama-sama kita bekerja sama, saling mengingatkan agar tidak melanggar. Karena salah satu kunci untuk
menghentikan penyebaran virus corona ini adalah kedisiplinan. Kedisiplinan kunci salah satu. Selain kerjasama, gotong royong, ya, kedisiplinan masing-masing individu adalah kunci daripada untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Kemudian apa dampak pandemi COVID-19 ini dalam negara kita? Karena pemerintah sekarang sudah banyak mengeluarkan dana. Tentunya semua pihak kena imbas. Semua pihak kena dampaknya. Baik itu swasta maupun mungkin pegawai. Banyak anggaran yang sudah mungkin dipotong untuk penanganan masalah COVID-19. Banyak pekerja swasta yang mungkin dirumahkan karena dampak daripada COVID-19. Namun kita sebagai pelajar, kita sebagai santri, yang tujuannya kita menimba ilmu, jangan sampai kita dapat imbas atau menjadi korban daripada dampak COVID-19. Walaupun kita dibatasi dengan jarak, kita masing-masing di rumah tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita maksimalkan situasi ini, kondisi ini untuk belajar. Kita tingkatkan belajar kita di rumah, sering buka buku, mungkin lewat internet. Nah, itulah cara yang mungkin bisa kita laksanakan, kita lakukan untuk dan agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Sekarang sudah difasilitasi secara virtual, secara daring. Nah, ini tentunya nilai lebih ya. Kita bisa menerima atau menyerap pembelajaran yang disampaikan dari para guru kita atau ustadz. Nah, harapan kita sebagai petugas, kita sebagai babin di wilayah, babin Kamtibmas beserta Pak Babinsa, kelurahan juga termasuk kesehatan di Kelurahan Kedung Manggis, tentunya kita minta kerjasama. Sama-sama kita bergandeng tangan, ya, bergotong royong untuk memerangi bagaimana caranya penyebaran virus corona ini kita hentikan. Tentunya masing-masing harus menumbuhkan kedisiplinan. Berikutnya, selama ini kita sebagai kita sudah banyak membantu daripada pasien COVID-19 ini yang dulu ya, sebelum diganti sekarang istilah ODP, PDP, dan lain-lain. Kalau dilihat di televisi namanya diganti. Tapi waktu itu tugas kita sebagai tugas wilayah sudah banyak membantu dalam hal membantu masyarakat yang terindikasi sebagai pasien COVID-19. Mulai PDP, mulai ODP, sampai positif pun kita bantu. Ya. Mungkin kita membantu dalam hal penyampaian informasi, pengumpulan data, kemudian itu untuk pengecekan daripada kondisi pasien. Kemudian kita membantu dalam mengkarantina pasien. Kemudian kita juga membantu dalam hal memberikan bantuan berupa mungkin sembako. Sudah banyak yang kita bantu dalam realisasi dalam kegiatan keseharian. Nah, ini mana yang perlu kita bantu, apa yang perlu kita bantu,
kita koordinasikan dengan gugus tugas di wilayah kelurahan lingkup untuk Manggis. Kemudian kalau sudah masuk di level yang besar, kita tingkatkan ke gugus tugas tingkat kota Banjarbaru dan seterusnya. Ini sudah banyak ya. Mudah-mudahan ke depan bantuan kita dirasa oleh pasien dan keluarganya. Karena apabila pasien itu dikarantina terpadu suatu tempat yang sudah disediakan pemerintah, tentunya dampaknya adalah di keluarga yang ditinggalkan. Ya karena itu kita sebagai tugas di wilayah kita mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk membantu kepada pasien dan juga keluarga pasien. Jadi mungkin itu yang tambahan dari saya sebagai Badwin Kamtipmas Kelurahan Manggis. Tentunya tujuan ini untuk menyampaikan ya sekaligus menghimbau para santri yang sekarang posisinya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, agar selalu meningkatkan kedisiplinan kita untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan kita. Jadi setiap kegiatan itu tidak dilarang, namun apapun kegiatannya, semuanya harus disertai dengan menggunakan protokol kesehatan. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, agar kita semua tidak terjangkit, untuk menghentikan penyebaran virus corona. Mudah-mudahan ke depan kita mampu menghadapi ini semua dan bisa menghentikan virus corona itu dengan kedisiplinan kita, dengan kerjasama kita, dengan kegotong royongan kita. Untuk para santri, para adik-adik saya yang sekarang di rumah, tetap terus semangat, tetap belajar. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, berkumpul di sekolah, tetap semangat, tetap belajar, kemudian selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari virus COVID-19. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai petugas, sebagai guru, sebagai ustadz diberikan kekuatan, diberikan perlindungan agar bisa selalu amanah, selalu bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih atas perhatian. Salah hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pramono yang telah menyampaikan materi dan juga harapan-harapan buat kita semua. Selanjutnya memasuki acara tanya jawab atau diskusi. Dipersilakan kepada 3 penanya dulu. Yang ingin bertanya silahkan menyalakan audionya atau bisa meng-unmute suaranya. Dipersilakan. Ulun. Silakan kepada Ananda Rizkan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Haikal untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya mungkin saya perkenalan dulu sebelum bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon, kelas 9B Umar bin Khattab. Mungkin pertanyaan saya ini ada 2 macam mungkin. Pertanyaan yang pertama
Pertanyaan pertama ialah bagaimana pengamanan untuk saat ini? Seperti kita lihat keadaan saat ini tempat-tempat umum telah dibuka seperti pasar, mal, dan kafe. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, bagaimana untuk pengamanan saat ini dengan adanya tempat-tempat umum telah dibuka. Pertanyaan kedua ialah melihat keadaan mal, kafe, pasar telah dibuka itu, apakah ada atau harus melakukan perizinan untuk pihak setempat atau bagaimana? Itu pertanyaan yang kedua. Terima kasih untuk waktunya, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih kepada Nandriskon atas pertanyaannya. Kepada Bapak, apakah bisa langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung dijawab aja. Ya. Ya, dipersilakan kepada Bapak Babinsa, dipersilakan. Bisa. Baik, terima kasih pada Ananda Ekal, ya. Bapak menjawab untuk pertanyaannya. Yang pertama masalah tempat atau pasar yang sudah dibuka sekarang, ya, bagaimana pengamanannya, ya, berkaitan dengan istilah new normal. Di sini Bapak sampaikan untuk kegiatan di pasar, ya, tempat berkumpulnya warga atau masyarakat, tetap kita mensosialisasikan atau menghimbau kepada pengunjung ke pasar dan petugas pasar, ya, di mana pasar yang ada di wilayah kami, yaitu di Pasar Ulin Raya ataupun pasar-pasar masyarakat yang setiap malam beberapa kali dalam satu minggu, ya, itu kami sebagai aparat kewilayahan, yaitu Babinsa dan Babin Kantipmas, ya, serta para tenaga medis, ya, puskesmas dalam hal ini, juga pihak kelurahan, ya, kami mendatangi tempat-tempat pasar tersebut dan mengawasi. Ya, apabila kami lihat, kami temukan ada pengunjung pasar yang datang ke pasar tidak memakai masker, ya, tetap kami tegur, ya, supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya. Menggunakan masker dari rumah, kemudian tidak terlalu lama di pasar, ya, artinya waktu pun kami sampaikan untuk pembatasan. Apa yang diperlukan, kemudian sudah didapat, belanjaan segera balik kanan atau pulang, ya, tidak berlama-lama di pasar, ya. Kemudian juga kepada pengelola pasar, ya, baik itu pasar tradisional ataupun pasar yang berskala besar atau setiap hari dibuka, kami tetap menyampaikan kepada pengelola pasar untuk menyediakan tempat cuci tangan air mengalir, disiapkan sabun untuk mencuci tangan, membersihkan tangan, ya. Dari pihak pengelola pasar kami menghimbau demikian, ya, supaya warga juga masyarakat juga mengetahui, walaupun keadaan normal, ya, kami sebagai pihak keamanan, apalagi kami aparat kewilayahan, terus memantau, terus mensosialisasikan agar apa yang disampaikan tadi, istilah new normal tadi, warga atau masyarakat tidak abai. Itu yang dapat kami sampaikan dari saya. Mungkin nanti tambahkan dengan Pak Babin Kantipmas, masalah di Kimol atau di tempat-tempat perbelanjaan yang ada di wilayah atau kota Banjarbaru. Demikian, terima kasih yang bisa Bapak Babinsa sampaikan.
Silakan Pak Babin nanti. Baik, saya tambahkan untuk pertanyaan yang kedua, kenapa seperti di mall, tempat keramaian seperti fitness, kafe, dan lain-lain sudah dibuka. Ini tentunya kembali ke wilayah atau kota masing-masing. Karena di kota Banjarbaru sendiri tentunya itu sudah ada izin dari kota Banjarbaru. Karena sekarang sudah memasuki masa new normal atau sekarang istilahnya diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Artinya di sini mungkin pemerintah kota Banjarbaru memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meneruskan usahanya, namun tidak lepas dari selalu atau wajib melaksanakan kegiatan itu dengan protokol kesehatan. Contoh seperti di mall, dari manajemennya sendiri harus membatasi pengunjung, harus menyediakan alat-alat untuk mungkin cuci tangan, hand sanitizer, dan mungkin APD lain. Kemudian seperti fitness dan kafe ini juga tentunya dikembalikan ke pengelola, tapi tidak lepas dari pengawasan daripada petugas. Apabila ada masyarakat yang mengelola daripada tempat-tempat itu melanggar daripada protokol kesehatan, tentunya ada tindakan dari petugas pemerintah Kota Banjarbaru. Apalagi sekarang sudah diterbitkan perwali Kota Banjarbaru. Tentunya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa, namun wajib melaksanakan itu semua dengan protokol kesehatan. Mungkin itu dari saya. Bisa Ya, ada pertanyaan terima lagi? kasih. Silakan kepada yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan kepada Ustadz Ardi Maulana yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Babinsa, Babin Kanti Maulana, selaku pegawai di SMP IT Hidayatul Quran ini. Melihat jadi pertanyaan ini begitu. Suaranya jelas, Tas? Ya, jelas. Ya, bisa diulangi pertanyaannya. Diulangi Pak Ustadz. Pertanyaan diulangi Pak Ustadz. Pak Ustadz Ardi. Diulangi Pak. Melihat Diulangi Pak. Nggih. Selama corona ini banyak media memblow up tentang corona ini dan segala macam melalui media sosial ataupun televisi. Jadi mungkin santri kita yang masih umur yang belasan tahun ini jadi mungkin mereka itu masalah media itu kurang bisa memfilter mana yang benar dan yang salah. Kadang mereka asal share aja gitu Pak.
Jadi mungkin apakah Pian ada pesan buat mereka, apa sih bagaimana mereka harusnya bisa memfilter tentang berita yang benar, atau apa yang seharusnya bisa di-share atau apa yang seharusnya saja Pak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ustadz Arfi Maulana. Menanggapi pertanyaan yang Bapak sampaikan terkait dengan informasi di media sosial, tentunya itu berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi untuk pembatasan, untuk memfilter atau menyaring informasi yang masuk, ini perlu kehati-hatian. Jadi kalau saran saya untuk para santri, setiap ada informasi yang kita dapat melalui media sosial, jangan sekali-kali langsung nge-share atau mengirim ulang ke grup atau ke media sosial lain. Perlu adanya mungkin menanyakan ke pihak yang lebih tahu, dan juga untuk keamanan perlu tidak harus dikirim ulang. Karena apa? Nanti kalau umpama kita mengirim ulang, ini bisa dijadikan atau dilaporkan apabila kita melakukan pengiriman ulang. Bisa dilaporkan orang apabila kita melakukan pengiriman ulang, apabila berita itu adalah berita bohong atau berita hoax. Karena itu sudah diatur di Undang-Undang ITE. Jadi untuk para santri, adik-adik saya, yang mungkin masing-masing sudah mempunyai media sosial, ini perlu kehati-hatian dalam menerima apapun informasinya. Apalagi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Contoh masalah data. Kalau memang itu belum benar, pasti kebenarannya, tolong jangan di-share ulang. Cukup kita terima, kita baca, kita simpan. Karena suatu saat nanti kalau umpama itu jadikan masalah atau dipermasalahkan oleh orang lain, kita ikut menge-share. Nah, ini bisa terkait, ya. Kita bisa dilaporkan. Karena itu ada hubungan dengan Undang-Undang ITE. Jadi saran untuk menyikapi itu, apabila ada informasi, apapun itu bentuknya, yang belum tahu kebenarannya, tolong jangan di-share ulang. Cukup dibaca, cukup tahu, sudah disimpan. Untuk keamanan kita. Karena kita tanpa sadar kita mengirim, menganggap berita itu benar, ternyata beritanya bohong. Ini terkait dengan aib seseorang atau aib institusi yang harus perlu ditutupi. Oleh karena itu, saran saya sebagai anggota polisi, sebagai Babin Kamtibmas, untuk keamanan lebih baik apabila ada informasi, apapun itu informasinya, tolong jangan sekali-kali langsung menge-share informasi yang belum pasti kebenaran. Mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Pak, karena waktu kita juga sudah
hampir habis. Dari Pak Babinsa untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu penutup. Ustaz Haikal, Pak Babinsa mau menjawab pertanyaan yang tadi dulu. Oh ya, persilakan kepada Bapak Suryono, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Babin Kantipmas terkait dengan media sosial yang sekarang sedang maraknya, ya. Pesan kami selalu kehati-hatian, ya. Kehati-hatian di dalam menggunakan sosial media, ya. Karena jarimu adalah sengsaranya, begitu, ya. Bukan mulutmu, tapi jarimu adalah sengsaramu, begitu. Kemudian sudah disampaikan oleh Pak Babin Kantipmas mengenai itu nanti terkait dengan undang-undang IT, ya. Anak-anakku sekalian, para santri, ya, harus mendengarkan apa yang juga ada di pemberitaan, ya. Namun apabila itu dianggap tidak benar atau hoax, ya, cukup untuk konsumsi para santri sekalian, ya. Dan juga mohon kepada orang tua untuk selalu mendampingi santrinya, ya, di dalam bersosial media, ya. Jangan sampai anak kita, para santri ini, karena kesibukan orang tua, kita hampir tidak bisa mengawasin anak-anak kita, ya. Ini himbauan saya kepada para orang tua, ya. Kita harus tetap mendampingi anak-anak kita, ya. Walaupun mereka sekarang ini belajar lewat daring, ya, tapi kita tetap mendampingi dan mengawasi. Itu tambahan dari saya sebagai Babinsa kepada anak-anakku sekalian, ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pramono dan Bapak Suryono atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa menghadapi masa pandemi ini dengan sabar dan juga semangat terus dan rajin berolahraga dan menjaga kesehatan makanan maupun fisik. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemandu acara pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari,